Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal berbahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu untuk tetap mendukung YouTube channel ini dan juga untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Muklis adalah seorang makelar sepeda motor. Ia membeli sepeda motor bekas dengan harga 8 juta. Kemudian ia memperbaiki dengan menghabiskan 230.000. Setelah itu dia jual dan laku dengan harga 9.250. Persentase untung diperoleh Muklis adalah, nah kalau untung ini artinya persentase keuntungan adalah harga jual dikurang modal yang dikeluarkan. Bukan hanya modal beli tapi termasuk juga modal perbaikan seperti itu. Nah, kemudian harus apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita ketahui dulu modal yang dikeluarkannya. Modal yang dikeluarkannya adalah modal untuk membeli dan modal untuk memperbaiki. Yaitu 8 juta ditambah dengan 230.000. Nah, kemudian dikatakan kalau sepeda motor itu laku 9 juta 250. Nah, keuntungan yang didapat berapa? Berarti harga jual dikurang modal yang dikeluarkan. 9 juta 250 dikurang 8 juta 230. Maka keuntungan yang didapat oleh Mang Muklis adalah 1 juta 20.000. Nah, ini ditanya persentase untung. Nah, persentase untung ini haruslah keuntungan per modal dikali 100%. Keuntungannya yang 1.020.000. Modalnya yang 8 juta 230. Seperti itu. Dibagikan dikalikan 100%. Nanti didapat sekitar 12,4%. Nah, atau dalam pilihan yang paling sesuai adalah A, 12%. Jadi jawabannya di sini adalah A. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Jadi persen untung itu keuntungan per modal total yang dikeluarkan kali 100%. Saya rasa cukup jelas untuk soal nomor 1. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2. 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Sedangkan 12 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan. Nah, jadi kita harus coba dulu pilah per hewannya atau per jenis hewan. Yang pertama adalah informasi sapi. Dikatakan sapi di sini 6 ekor sapi menghabiskan 10 hari. Kemudian di soal 8 ekor sapi. Jadi dalam buat tabel, kita buat dulu tabelnya. Ini karena bentuknya perbandingan seperti itu. 6 ekor sapi menghabiskan 10 hari. 8 ekor sapi menghabiskan X hari yang kita tidak ketahui. Nah, tapi ini bisa kita ketahui nih, X hari ini X-nya itu berapa dengan cara perbandingan. Waktu yang dibutuhkan 8 ekor sapi menghabiskan rumput adalah titik 2. Ini dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak sapi, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit untuk menghabiskan makanannya. Langsung saja 6 per 8 sama dengan X per 10. Ini perbandingan berbalik nilai. Didapat nilai X adalah 15 per 2 hari. Seperti itu. Untuk yang sama kita lakukan dengan kambing. Informasi kambing, 12 ekor kambing menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Di soal yang ditanya adalah 16 ekor kambing. Itu dalam Y hari, misalkan. Nah, waktu yang dibutuhkan 16 ekor kambing menghabiskan rumput adalah sama juga masih dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Berarti 12 per 16 sama dengan Y per 20. Didapati nilai Y adalah 15. Wah, si 15 per 2 ini apa? Itu untuk 8 ekor sapi. Untuk menghabiskan rumput yang jumlahnya sama. Dengan si kambing dengan jumlah 16 ekor menghabiskannya dalam waktu 15 hari. Nah, dikatakan di soal adalah mereka bersama-sama 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing ini bersama-sama mengerjakannya. Maka kecepatannya harus kita jumlah nih. Kecepatan menghabiskan rumputnya. Nah, kecepatan itu adalah kan S per T. Misalnya seperti itu. Atau jumlah per waktu lah. Istilahnya. Satu per waktu. Nah, karena jumlah itu satu, kita umpamakan satu karena dia merupakan jumlah yang sama untuk dimakan oleh sapi dan dimakan kambing, kita udarkan jadi 1 per T. 1 per 15 per 2. Ini punya si sapi. Ini punya si kambing. Dijumlahkan. Didapati 1/5. Nah, 1/5 ini adalah waktu untuk menghabiskan rumputnya. Kecepatan untuk menghabiskan rumputnya. Yang ditanya adalah waktu. Itu. Yang ditanya adalah waktu, kecepatan bersama 1/5,
maka kecepatan itu kan super T. Gitu. Karena kita anggap rumputnya itu dalam bentuk satu satuan atau rumput yang sama. 1/T sama dengan 1/5. Maka T sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 5 hari. Gitu. Jadi dengan konsep ini bisa dicari dulu kemampuan 8 ekor sapi, kemudian 16 ekor kambing, kemudian dijumlahkan, dicari kecepatannya, itu bisa. Atau juga dengan konsep Q sama dengan P kali A kali T. Di sini quantity, atau dalam hal ini rumputnya, kita buat size 1, atau P. P ini adalah jumlah ekor, dalam hal ini sapi atau kambing. Kemudian A, ability, kemampuan. T adalah waktu. Jadi dari kalimat pertama ini kita cari dulu. 6 ekor sapi, 6 kali ability, waktunya 10. Maka ability-nya adalah 0,6. Kemudian, ini ability si sapi. Kalau ability kambing berarti, sorry, bukan 0,6. Ini, sorry, 1/60. Ability si kambing 12 kali 20. 1/240. Nah, dengan cara yang sama, Q sama dengan P kali A kali T. Q-nya tetap 1, tapi P kali A kali T-nya kita buat jadi 2. Untuk kambing dan untuk sapi. Nah, si kambing ada 16 ekor. 16 kali A. A kambing 1/240. T-nya yang ditanya T. Tambah. Si sapi jumlahnya ada 8 ekor. Kali 1/60. T. Ini Q-nya 1. Dibagi 4. Dapatnya 4/60. T. Tambah 8/60. Nah, ini 1 sama dengan 12/60 T. T sama dengan 60/12. Atau sama dengan 5. Jadi ada dua cara nih. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Apakah dengan Q sama dengan P kali A kali T ini. Atau dengan satu-satu dulu dicari kemampuannya. Waktu untuk menghabiskan rumput si sapi, 8 sapi, dan 16 kambing. Kemudian dicari waktu bersama-samanya. Atau dengan cara Q sama P kali A kali T. Ini dua hal yang sama. Konsepnya sebenarnya sama. Cuman dengan Q sama dengan P kali A kali T mungkin waktu yang dibutuhkan lebih singkat daripada ini. Tapi yang pembahasan pertama tadi hanya untuk mengetahui sebenarnya Q sama dengan P kali A kali T itu juga dari sini. Dari yang dari ini tadi. Dari sini juga sebenarnya. Sama saja sebenarnya. Hanya saja kalau dengan ini kita lebih mudah masukkan angkanya. Langsung digabung dia. Gabung step ini sama step ini langsung digabung. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi untuk mempersingkat waktu disarankan untuk menghafal sama dengan Q sama dengan P kali A kali T. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Peserta upacara bendera yang dihadiri oleh 600 siswa disusun dalam X baris, tapi tiap barisnya diisi oleh Y siswa. Dari situ kita bisa mendapati kalau maka barisan awalnya adalah 600 per X sama dengan Y, atau 600 sama dengan X kali Y. Karena ini kan baris kali kolom. Benar, 600 jumlahnya. Jika susunan diubah dengan menambah 5 baris, maka tiap baris berkurang 6 siswa. Nah, kalau misalnya kondisi kedua, Y itu tadi kita buat baris. Barisnya berkurang 6, Y kurang 6. Tapi setiap baris itu bertambah menambah 5. Oh, maaf. Y itu jumlah siswanya. X itu jumlah barisnya tadi. Nah, dikatakan di kondisi kedua, tiap baris diisi oleh Y kurang 6 siswa. Tetapi barisnya bertambah 5 kondisinya. Seperti itu. Atau dalam persamaan kita bisa membuatnya seperti X tambah 5 kali Y kurang 6 sama dengan 600. Itu dari ini, 600 per X tambah 5. Bentuknya sama dengan X kurang 6. Y kurang 6. Kemudian dikali silang, dapat bentuknya. Nah, kemudian kita kali masuk. X Y kurang 6X tambah 5Y kurang 30 sama dengan 600.
Nah, kemudian X-nya ini kan nilainya sama dengan 600. Maka kita substitusi X-nya sama 600, nanti habis sama 600, didapati min 6X tambah 5Y kurang 30 sama dengan 0. Nah, si Y adalah 600 per X. Si Y adalah 600 per X, sorry, ini salah. Ini 600 per X. Kemudian, kita kalikan dengan X semua. Jadi bentuk kuadrat. Ini 6X kuadrat, sorry. Ini 6X kuadrat. Ditambah 3000 kurang 30X sama dengan 0. Kemudian kita bagi min 6 semua, didapati X kuadrat tambah 5X kurang 500. Kemudian kita faktorkan. Dapati X tambah 25, X kurang 20. Nah, didapati X sama dengan 20 dan X sama dengan min 25. Dan min 25 kan tidak memenuhi. Tidak mungkin jumlah baris adalah minus. Maka haruslah yang bernilai positif. X itu tadi apa? Jumlah baris sebelum diubah. Maka jawabannya langsung X sama dengan 20. E. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas untuk soal ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika 3, 4, dan 6 menunjukkan luas masing-masing segitiga, maka luas daerah yang diarsir adalah 3, 4, dan 6. Kemudian ditanya luas daerah diarsir ini. Nah, cara paling mudahnya untuk membantu kita tarik nih garis dari ujung segitiga ini ke sini. Jadi membentuk layang-layang seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Dari gambar di atas dengan menggunakan perbandingan luas dua segitiga untuk kita peroleh persamaan seperti berikut ini. Jadi kita menggunakan konsep perbandingan luas segitiga. Yang pertama, segitiga BCD. Segitiga BCD itu yang ini. Dan segitiga BED. BED itu yang ini. Dengan alas BD. Dan segitiga ACD. ACD itu yang ini. Dan segitiga AED. AED itu yang ini. Dengan alas AD. Nah, perbandingan apa yang kita bisa dapat? BD per AD. Sorry. Mungkin coret-coretnya terlalu banyak. BD per AD, ini banding ini. Itu sama saja dengan luas si BCD, segitiga yang ini, per luas ACD, atau sama dengan luas BED per luas BAED. Seperti itu. Nah, kemudian kita substitusi si BCD luasnya adalah 9. 3 tambah 6. Ini BCD kan? 3 tambah 6, 9. ACD, X tambah Y tambah 4. X tambah Y tambah 4. Kita samakan dengan BED. BED adalah 3. AED adalah X. Kemudian kita kalikan silang. 9X sama dengan 12 tambah 4X tambah 3X tambah 3Y. Didapatilah persamaan, satu persamaan 6X kurang 3Y sama dengan 12. Atau secara sederhana, kita bagi 3 semua, 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan pertama kita dapat. Kita catat dulu di sini. 2X kurang Y sama dengan 4. Kemudian kita hapus. Kita hapus. Nah, dengan cara yang sama juga kita bandingkan segitiga lagi. Nah, kali ini segitiga mana yang kita bandingkan? Kali ini yang kita bandingkan adalah segitiga CBF. CF. Kita cek dulu segitiganya. CBF itu yang ini. CBF yang ini. Kemudian dan segitiga CF alasnya sama, yaitu FC atau CF. Nah, kemudian segitiga ABF dan segitiga AEF
Alasnya juga sama, AF. Nah, dengan cara yang sama juga, kita mendapati persamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi, CBF, kita substitusi si CBF nilainya 6 tambah 4, 10 per ABF, 3 tambah X tambah Y. Sama dengan CF 4 per AF Y. Kemudian kita kalikan silang 10Y sama dengan 12 tambah 4X tambah 4Y. Kita ruaskan 6Y kurang 4X sama dengan 12. Atau kita bagi 2, 3Y kurang 2X sama dengan 6. Kita catat di sini. 3Y kurang 2X sama dengan 6. Kita hapus. Nah, ini kita udah punya dua persamaan yang ada X dan Y-nya. X dan Y itu kan luas-luas ini, bagian itu segitiga. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengeliminasi. Dengan eliminasi X, kita jumlahkan aja kedua persamaan ini. Dijumlahkan, kita akan peroleh nilai Y sama dengan 5 katanya. Ini kan 2X-nya mati. Kemudian Y tambah min Y tambah 3Y, 2Y sama dengan 10. Kita dapati Y sama dengan 5. Nah, kemudian kita substitusi lagi Y sama dengan 5 ke salah satu persamaan ini tadi. Bebas yang mana aja. Misalnya ke ini, 2X kurang Y. Y-nya 5, 2X kurang 5 sama dengan 4. 2X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Nah, yang ditanya adalah luas yang diarsir itu adalah X tambah Y. 9 per 2 tambah 5. Atau sama dengan 9,5. 4,5 tambah 9. Seperti itu. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Jawabannya adalah A. Jadi seperti itu kita menggunakan perbandingan luas dua segitiga untuk mendapatkan persamaan-persamaan ini tadi. Persamaan ini dan persamaan ini. Ini harus diperhatikan nih. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dia soal terakhir. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan AB dan dengan AC sama 6. AB dan AC sama 6. Ini sama ini. SPDF merupakan persegi. Maka luas persegi SPDF adalah. Nah, segitiga ABC dengan AB dan AC sama 6 adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita mendapat hitung BC ini adalah 6 akar 2. Seperti itu. SDFP adalah persegi panjang, persegi, maka panjang SD yang mungkin adalah BC per 3. Seperti, jadi ini BC, maka panjang SD yang mungkin adalah BC per 3. Oke? Yaitu didapati 2,2. Atau dengan membagi sisi segitiga menjadi 3 bagian yang sama dengan panjang 2 cm seperti gambar berikut. Nah, jadi kita bagi seperti ini. Karena ini katanya segitiga sama kaki kan? Dan di sini ada persegi. Jadi kita bisa membaginya seperti ini, seperti yang hijau-hijau ini. Tadi katanya AB dan AC 6. Ini kan? Kemudian dibagi 3 jadi 2, 2, 2, 2. Ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kemudian yang ini kan Pythagoras dapatnya 2 akar 2. Sisinya, sisi perseginya. Ya, luas SPDF adalah sisi kali sisi 2 akar 2 kali 2 akar 2 atau sama dengan 8. Nah, pilihan sesuai ada lebih. Jadi untuk hal ini kita bisa untuk memudahkan seperti ini aja. Karena dia persegi dan segitiga sama kaki. Atau langsung saja menggunakan perbandingan persegi dan segitiga. Karena tadi ini bagi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini kan ada segitiga-segitiga yang sama nih. Jadi yang merah ini terdiri dari 4 segitiga. Sedangkan segitiga yang besar terdiri dari
5 segitiga. Jadi ada 9 segitiga. Jadi 49 perbandingannya. Dikali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi 36 berarti. Didapati nilainya juga 8. Ini 18 bagi 36 2 kali 2 sama 8. Jadi sama saja. Jawabannya B. Tapi lebih mudah lagi kalau misalnya kita bisa apa ya? Langsung memvisualisasikannya membentuk segitiga-segitiga kecil ini. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas untuk soal kali ini. Nah, demikianlah video pembelajaran atau video pembahasan soal 5 soal TPS pengetahuan kuantitatif. Semoga dapat manfaat, semoga ilmunya bisa didapat. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung meninggalkan di kolom komentar atau menghubungin ini ada di Facebook dan Instagram, bisa chat via DM aja langsung atau di Twitter juga. Tapi di Twitter tidak ada titiknya. Jadi lanjut aja Marsyajar ID seperti itu Marsyajar ID. Oke, saya rasa jelas. Mohon bantuan untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Salam pejuang.